Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, Allahumma amin. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Intan Anida. Saya Agent of Gold dari Sanggau, Kalimantan Barat. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit mengulas tentang hitungan menabung uang di bank versus menabung emas. Manakah tabungan yang paling tepat? Mari kita simak sama-sama. Baik teman-teman, sebelum kita lanjut ke materi tentang hitungan menabung uang di bank versus menabung emas. Nah, apa sih sebenarnya yang dirasakan para konsumen? Nah, sebenarnya yang konsumen rasakan itu kebanyakan yang kita temui di lapangan bahwasanya gaji mereka naik, tapi mereka merasa kebutuhan mereka tidak pernah cukup, seperti itu. Seharusnya ketika gaji mereka naik, semua kebutuhan mereka harusnya sudah terpenuhi, bahkan bisa lebih seperti itu ya. Namun kenyataannya di sini yang banyak kita temui, konsumen banyak merasakan bahwasanya gaji mereka naik, namun kebutuhan yang mereka inginkan masih kurang, seperti itu. Bahkan banyak yang mengeluh. Nah, yang kedua, di mana konsumen juga sering merasakan bahwasanya aset berkurang dengan menabung di bank. Nah, di sini bagaimana mereka sudah bekerja keras menabung di bank, namun tanpa mereka sadari bahwa nilai yang mereka tabungkan itu nilainya semakin lama semakin turun, seperti itu. Dan banyak juga yang dirasakan konsumen, yaitu impian mereka yang sangat sulit terwujud. Misal ya, contohnya ketika kita ingin membeli rumah. Nah, rumah itu seharga 200 juta. Nah, kita kumpulin tuh uangnya dari sekarang. Nah, ketika tahun depan saat kita ingin membeli rumah, uang kita sudah cukup 200 juta. Namun, ketika kita tanyakan kembali, harga rumah itu sudah bukan 200 juta lagi, melainkan lebih mahal, seperti itu ya, teman-teman. Nah, yang keempat di sini mungkin konsumen atau saya sendiri merasakan bahwasanya kita ini memiliki sifat konsumtif atau boros, sehingga kita sulit menabung. Karena yang dirasakan seperti itu, sehingga kita itu menjadi bingung untuk merencanakan masa depan dan tidak memiliki perencanaan yang matang, seperti itu ya, teman-teman. Sekarang, bagaimanakah solusinya? Menabung uang di bank atau menabung emas? Kebanyakan dari konsumen itu sebenarnya mereka pun, bahkan kita sendiri pun memiliki problem-problem. Nah, ini problem kebanyakan yang ada di masyarakat, yaitu selalu mengandalkan kartu kredit. Karena kartu kredit ini sama saja kita memiliki hutang yang harus kita tunaikan ke depannya setiap bulannya. Yang kedua, problem-problem yang terjadi di masyarakat yaitu banyaknya hutang. Satu data ini yang mana hutang yang beliau miliki tidak terlalu besar. Nah, 10 juta teman-teman harus dibayarkan dalam tempo waktu tertentu, dan yang harus mereka lunasi yaitu pengembaliannya yaitu 16 juta teman-teman. Problem-problem selanjutnya ini yang paling mengerikan teman-teman, karena banyak banget mungkin memiliki kebutuhan yang darurat, tidak punya simpanan, tidak punya tabungan, jadi mau nggak mau dia harus pinjam online. Bahkan ada ini satu kasus yang membuat konsumen trauma hingga ingin bunuh diri. Itu karena mungkin ditagi-tagi, seperti itu ya, teman-teman. Sebenarnya teman-teman di masyarakat juga
konsumen itu selain memiliki problem-problem yang tadi, mereka juga memiliki impian, teman-teman. Apa sih impiannya nih? Nah, ini adalah impian-impian dari banyak orang, termasuk konsumen dan termasuk saya pribadi, haji dan umroh. Nah, semoga kita semua, bahkan yang menonton video ini, dimudahkan untuk berhaji dan berumroh bareng-bareng bersama keluarganya ya teman-teman. Amin, Allahumma amin. Dimana saat ini by data biaya umroh saat ini yaitu mencapai 25 juta per orang, sedangkan biaya haji yang reguler saja ini sudah 35,2 juta per orang, teman-teman. Bahkan biaya haji khusus atau haji plus saat ini nominalnya sudah mencapai 200 juta. Mungkin ini yang paling murah ini teman-teman, haji plus 200 juta per orang. Apa sih impian lainnya? Nah, ini kebanyakan orang-orang ingin memiliki rumah idaman atau rumah impian. Nah, rumah impian ya teman-teman, yang mana rumah impian tersebut saat ini nilainya bukan lagi puluhan juta, bahkan ratusan hingga miliaran juta, teman-teman. Nah, impian yang lainnya adalah impian ingin memiliki kendaraan. Nah, misal nih yang baru diberikan rizki oleh Allah memiliki kendaraan beroda 2, semoga dimudahkan untuk mencapai impiannya. Mungkin mau upgrade ke kendaraan yang roda 4 seperti itu. Bagaimana sih cara memanage keuangannya? Seperti itu ya Bu ya. Di sini masih ada solusi, yaitu dengan solusi finansial. Nah, jadi di sini setiap kita menerima pendapatan atau menerima gaji, Ibu-ibu, coba kita alokasikan 60% untuk kebutuhan pokok, 10% untuk dana darurat, 10% untuk zakat, 10% untuk tabungan atau investasi, dan 10% lagi kita alokasikan untuk lifestyle. Nah, yang dimana saat ini yang banyak kita temui teman-teman di era modern ini, banyak dari masyarakat kita yang lebih mengedepankan lifestyle-nya, sehingga gaji yang mereka dapatkan itu otomatis akan habis dan sia-sia begitu saja teman-teman, karena mereka lebih menonjolkan gaya mereka seperti itu. Karena lebih besar pengeluarannya ke lifestyle, terjadilah problem-problem yang tadi kita bahas. Bagaimana mau mewujudkan impian seperti itu ya teman-teman, jika tabungan saja tidak punya? Tabungan manakah yang harus kita pilih agar bisa mewujudkan impian-impian tadi? Nah, di sini akan kita bahas tabungan uangkah, deposito, atau tabungan emas. Coba kita lihat ya. Nah, di sini datanya jelas, data statistik Bank Indonesia, bahwasanya pertumbuhan inflasi di Indonesia 10 tahun terakhir ini dari tahun 2009 hingga tahun 2018 itu pertumbuhannya sebesar 5-8% per tahun. Nah, ini data 10 tahun terakhir ya teman-teman. Artinya di sini bahwasanya harga barang dan jasa naik 5-8% per tahun. Nah, untuk lebih mempermudah memahami inflasi ini, anggap saja kita rata-ratakan inflasi itu kita patok 6% per tahun. Contohnya, kita membeli pizza di tahun ini yang mana kita patok saja harganya 100.000. Jika kita beli tahun depan yang mana pertumbuhan inflasi rata-rata 6% per tahun, jadi harga pizza di tahun depan otomatis 106.000 ya teman-teman. Nah, di sini jika kita memiliki tabungan yang mana tabungan kita hanya per tahunnya hanya nambah 1% saja,
Jadi misal kita nabung nih tahun ini 100.000. Nah, jika tabungan kita hanya nambahnya 1% saja, hanya plus 1% saja, maka tahun depan tabungan kita menjadi 101.000 ya teman-teman. Jadi otomatis 101.000 ini kira-kira bisa nggak kebeli pizzanya di tahun depan kalau tabungan kita masih 101.000? Nggak bisa ya teman-teman, karena harga pizzanya saja sudah 106.000. Kalau kita tabungan kita di tahun depan masih 101.000, maka kita masih nombok itu 5.000 ya teman-teman. Nah, namun jika kita menabung plus 15%, maka misal kita nabung nih tahun ini 100.000. Nah, jika tabungan kita tadi plus 15%, maka di tahun depan tabungan kita sudah 115.000. Jadi kira-kira kebeli nggak pizzanya yang tadi teman-teman di tahun depan? Nah, kebeli dong ya. Ini kan harga pizzanya tahun depannya jadi 106.000. Sedangkan tabungan kita yang plus 15% tadi itu 115.000. Ini malah dapat kembalian ya teman-teman. Pertanyaannya sekarang, tabungan manakah yang pertumbuhannya di atas inflasi seperti itu? Oke, kita bahas di sini. Tabungan uang yang kita tabung di bank atau tabungan deposito atau tabungan emas? Mari kita cek by data. Nah, bagaimanakah pertumbuhan tabungan di bank? Nah, di sini datanya pertumbuhan tabungan di bank 0,1% sampai dengan 1% per tahun. Itu belum termasuk potongan dan biaya admin. Nah, di sini kita fokus ke yang nomor 2 ini teman-teman ya. Karena yang tabungan 0 sampai dengan 1 juta itu bunganya masih 0%. Jadi tabungan 1 juta sampai 50 juta itu jika kita tabung di bank itu bunganya 0,90% per tahun. Itu belum sampai 1%-nya teman-teman. Nah, di sini sepertinya paling mentok itu 2%. Itu pun kalau tabungan kita 1 miliar. Di atas 1 miliar, teman-teman, barulah kita dapat bunganya 2% per tahun. Nah, jadi jelas di sini bahwasanya menabung uang di bank kenaikannya di bawah inflasi kita. Karena rata-rata inflasi di Indonesia ini per tahunnya naik dari 5 sampai 8% tadi ya teman-teman. Nah, artinya jika menabung dengan metode konvensional maka Anda tidak menjadi tambah kaya, tetapi malah menjadi semakin sebaliknya, begitu teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba bandingkan bagaimana dengan deposito versus emas. Nah, di sini kita ambil data by data bahwasanya di sini pada tahun 2007 Pak Ruli memiliki uang 1 miliar dan beliau depositokan ke bank yang dimana bunga maksimal 10% per tahunnya. Nah, kemudian Pak Ruli ingin mencairkan dana tersebut di tahun 2012 yang dimana dari tahun 2007 ke tahun 2012 berarti 5 tahun ke depan ya teman-teman, dimana bunga per tahunnya tadi 10%. Jadi total saldo yang dimiliki Pak Ruli jika di depositonya dicairkan yaitu 1,64 miliar di tahun 2012. Masya Allah, ini udah miliar-miliaran ya teman-teman pembahasan kita. Nah, sekarang itu kalau deposito, bagaimana kalau dengan emas? Sekarang kita lihat ke samping sini. Nah, kembali lagi, beliau memiliki tabungan 1 miliar di tahun 2007. Jika diemaskan di tahun 2007, maka otomatis bisa kebeli 5 kg emas ya teman-teman.
Masya Allah, 5 kg emas, dan akan di buyback atau dicairkan, dijual emasnya di tahun 2012, yang mana di tahun tersebut harga per gramnya sudah mencapai 550.000 per gram. Jadi 5 kg, nah ini 5 kg tinggal dikalikan aja nih teman-teman. Nah, hasilnya ini sudah ada di sini. Bahwasanya hasilnya adalah 2,75 miliar. Masya Allah, tabarakallah. Jadi selisih antara deposito dan emas itu hilangnya hampir 1 miliar teman-teman. Bagaimana sih pergerakan pertumbuhan emas ini, berapa sih sebenarnya ini? Ini ada datanya ya teman-teman. Kita lihat langsung by data, di mana ini grafiknya kita bisa melihat grafik data 10 tahun ke belakang seperti itu. Yang dimana data pertumbuhannya rata-rata adalah 15-40% per tahun. Nah, ini di tahun 2014 sampai 2019 ini grafiknya masih normal ya teman-teman, yaitu kenaikan harga per tahunnya masih 15% per tahun dari 2014 hingga 2019. Nah, namun di sini di 2019 sampai 2020 ini grafiknya mulai anomali, yaitu tidak stabil karena ketidakstabilan perekonomian, adanya COVID-19 dan lain sebagainya, hingga membuat grafik ini menjadi tidak normal tadi teman-teman. Nah, di sini ada grafik pertumbuhan rata-rata emas dari 10 tahun ke belakang tadi. Ini ya teman-teman. Jadi per tahunnya dia 15, kenaikannya pertumbuhannya itu 15% hingga 40%. Maka jelas pertumbuhan emas ini sudah melebihi di atas inflasi, seperti itu yang tadi kita ketahui, bahwasanya inflasi kita di Indonesia ini per tahunnya dari 5% sampai 8% per tahun pertumbuhannya. Maka kesimpulannya adalah emas adalah tabungan terbaik, seperti itu ya teman-teman. Emas adalah tabungan terbaik untuk kita bisa mencapai impian-impian kita. Maka jika Anda memiliki mimpi yang belum terwujud, menabunglah dengan cara menabung emas. Mungkin hanya sekian dari saya, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.